Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Ifwana MDAK. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 10 tahun 2022. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Kesadaran Petugas dalam Memilah Sampah Medis dan Non-Medis melalui Sosialisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang adalah rumah sakit tua yang berdiri sejak tahun 1919 yang dikelola oleh Misi Zending Belanda, yang pada mulanya bernama Link de Kliniek van de Sabang. Setelah kemerdekaan dan sejalan dengan perkembangan daerah, statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang kelas C. Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Visi, terwujudnya Rumah Sakit Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Misi, 1. Memberikan pelayanan berstandar dengan sentuhan kemanusiaan. 2. Membudayakan sikap profesional dalam bekerja. 3. Memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. 4. Memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat, dan berkeadilan. 5. Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah. 6. Menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Identifikasi isu, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran petugas dalam memilah pembuangan sampah medis dan non-medis. Yang kedua, tidak lengkapnya dalam pemberian atau pelabelan etiket identitas pasien pada botol spesimen sampel. Dan yang ketiga, kurang sosialisasi tentang informasi waktu tunggu kepada pasien. Analisis penetapan prioritas menggunakan metode New-SG. Identifikasi isu yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran petugas dalam memilah pembuangan sampah medis dan non-medis dengan penilaian kriteria New-SG dengan memperoleh nilai 15. Dan yang kedua, tidak lengkapnya dalam pemberian atau pelabelan etiket identitas pasien pada botol spesimen sampel dengan penilaian kriteria New-SG-nya yaitu totalnya 11. Dan identifikasi yang ketiga, kurangnya sosialisasi tentang informasi waktu tunggu kepada pasien dan memperoleh nilai total 9. Sehingga dari 3 identifikasi isu yang diangkat, yaitu kurangnya kesadaran petugas dalam memilah pembuangan sampah medis dan non-medis. Gagasan pemecah isu, adapun yang menjadi gagasan kreatif dalam pemecah isu adalah meningkatkan kesadaran petugas dalam memilah sampah medis dan non-medis melalui sosialisasi. Penyebab isu, kurangnya peduli dari petugas, kebiasaan yang sudah membudaya, tidak mengikuti SOP yang berlaku, kurangnya pengawasan dalam pembuangan sampah medis dan non-medis. Untuk mewujudkan gagasan kreatif, maka dibutuhkan rangkaian kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi dengan mentor. 2. Mempersiapkan materi tentang sampah medis dan non-medis. 3. Melaksanakan kegiatan dengan membuat leaflet, stiker, banner tentang sampah medis dan non-medis. 4. Menyediakan sarana dan prasarana pemilah sampah medis dan non-medis. 5. Memberikan edukasi berupa sosialisasi dan pembagian leaflet dan pentingnya pemilahan pembuangan sampah pada tempatnya dan dampak yang terjadi bila tidak diterapkan. 6. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan. Kegiatan yang pertama, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi dengan mentor. Tahapan,
kegiatan. Yang pertama, menjumpai mentor dengan memberi salam dan sopan santun serta ramah. 2. Melakukan konsultasi rencana kegiatan, metode rancangan tempat dan waktu pelaksanaan. 3. Mencatat segala arahan dan saran dari mentor. 4. Meminta persetujuan mentor atau atasan untuk melakukan kegiatan. Output yaitu bertemu tatap muka dengan atasan langsung atau mentor. 2. Terlaksananya pertemuan tatap muka dengan atasan langsung atau mentor dan menerima masukan atau saran yang tentang kegiatan aktualisasi. 3. Adanya arahan dari mentor. 4. Mendapat persetujuan dari mentor. Dan dari tahap kegiatan ini memperoleh nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, loyal, adaptif, akuntabel, kompeten. Kegiatan yang kedua, mempersiapkan materi tentang sampah medis dan non-medis, yaitu tahapan kegiatannya. Yang pertama, mempersiapkan laptop atau komputer, bahan, kertas. 2. Mencari referensi materi tentang pemilahan sampah medis dan non-medis. 3. Membuat absensi kehadiran, yaitu output yang dihasilkan. Yang pertama, tersedianya alat dan bahan yang diperlukan. 3. Tersedianya materi. 4. Tersedianya absensi kehadiran. Dari kegiatan ini, nilai dasar berakhlak yang diperoleh yaitu akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan kegiatan dengan membuat leaflet, stiker, banner tentang sampah medis dan non-medis, yaitu mempunyai tahapan dan output atau hasilnya dan nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif. Dan kegiatan yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pemilihan sampah medis dan non-medis, yang mana tahapan kegiatannya ada 3, dan outputnya juga 3. Nilai dasar berakhlak dalam kegiatan ini mengandung kompeten, harmonis, akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang kelima, memberikan edukasi berupa sosialisasi dan pembagian leaflet tentang pentingnya pemilihan pembuangan sampah pada tempatnya dan dampak yang terjadi bila tidak diterapkan, dan mempunyai tahapan kegiatan 5 dan outputnya juga 5, dan nilai dasar berakhlak yang terkandung yaitu akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan. Dan tahapan kegiatan yaitu mengevaluasi keseluruhan proses kegiatan, konsultasi dengan mentor tentang hasil evaluasi, menyusun laporan hasil kegiatan yang mana menghasilkan output dan mengandung nilai dasar berakhlak dalam kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan. Ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya selama bulan Agustus dan September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.